lanjut GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-26. Mari kita perhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang sesungguhnya akan menjadi gambaran dari perikop ini dengan satu tema, yaitu menghitung berkat Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, dan Koko akan membacakannya untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Eleazar, anak Imam Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Nah teman-teman, 38 tahun sebelumnya, pada permulaan kitab Bilangan, ketika Israel berkemah di Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan sensus. Ya teman-teman, kita bisa ingat bagaimana saat teduh yang lalu di Bilangan tanggal 1. Sensus pertama ini diadakan untuk menghitung jumlah kekuatan militer Israel yang memasuki tanah perjanjian, teman-teman. Nah, sebelum mereka pergi berperang melawan bangsa Midian seperti yang diperintahkan Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan sensus lagi. Yang dihitung adalah pria berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, begitu ya, teman-teman. Nah, 24.000 orang telah mati dalam bencana sebelumnya. Mereka adalah generasi terakhir yang menolak memasuki tanah perjanjian. Hanya Kaleb, Yosua, dan Musa yang masih tetap ada saat itu sebagaimana firman Tuhan. Sensus ini juga bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah setiap suku, agar Musa dapat memperhitungkan seberapa luas wilayah di tanah perjanjian yang akan mereka tempati, teman-teman. Bila kita bandingkan hasil sensus pertama di dalam Bilangan pasal pertama dan sensus kedua di dalam bagian ini, sesungguhnya kita akan melihat bahwa perubahan jumlahnya ini nggak terlalu banyak, teman-teman. Padahal bangsa Israel hidup dalam kondisi yang tidak menentu selama 38 tahun itu. Ditambah lagi beberapa kali kegagalan mereka untuk berpaut kepada Allah. Melalui semua itu, kita dapat melihat bagaimana Allah melindungi umatnya dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada para pendahulu mereka. Nah, teman-teman, inilah hal yang penting yang kita harus sama-sama lihat dari kitab Bilangan. Ada satu lagu yang berkata, hitunglah berkatmu, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Nah teman-teman, penggalan lagu rohani ini sesungguhnya mengajak setiap kita untuk menghitung berkat Tuhan di dalam masa sulit sekalipun, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Melihat kembali perjalanan hidup dan menghitung kembali berkat-berkat Tuhan memang perlu kita lakukan secara berkala. Ingat, perlu kita lakukan secara berkala, bukan sekali-kali aja. Nah teman-teman, di dalam kelam hidup yang melanda hidup kita, justru ketika kita bisa menghitung berkat Tuhan, pujian akan mengalir dari bibir kita. Dan kita percaya Tuhanlah yang akan terus menolong kita supaya kita bisa menghitung berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Nah, itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita belajar untuk menghitung segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita masing-masing, dan mensyukurinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kiranya Tuhan terus pimpin dan berkati dalam kehidupan kita masing-masing, studi kita, sekolah kita, pekerjaan kita, supaya menjadi berkat bagi sesama kita, dan selalu dalam penyertaan Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, tolong pimpin keseharian kami supaya menjadi berkat bagi sesama dan selalu dalam penyertaan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, besok juga masih ada saat teduh di channel yang sama.
Jangan lupa membagikan materi-materi saat teduh kita hari ini ke kelompok KTB masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify setiap hari Minggu. Di hari Sabtu juga kita ada Zoom Fellowship setiap jam 7 malam. Jangan lupa ikut ya guys. Nah, bila kalian ada pertanyaan, pergumulan, silakan boleh DM Instagram kami di Youth GKI Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.